Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat onde-onde pelangi tanpa kentang, tanpa santan, tapi tetap enak, lembut, dan gampang bikinnya. Simak terus ya. Pertama-tama kita siapkan untuk isiannya. Kita siapkan dandang dan kita kukus kacang hijau kupas sebanyak 150 gram. Kacang hijaunya sebelumnya sudah kita rendam dulu ya selama minimal 1 jam. Punya saya ini sudah saya rendam selama 4 jam. Sebaiknya teman-teman tambahkan daun pandan ya supaya aromanya lebih wangi. Ini kita kukus selama sekitar 30 menit. Setelah 30 menit atau setelah kacang hijaunya empuk, kita pindahkan ke wadah lain. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan vanili bubuk secukupnya. Lalu kita siapkan ulekan dan kita bungkus dengan plastik bersih. Kemudian kita haluskan kacang hijaunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman punya food chopper atau semisalnya, bisa juga dipakai untuk menghaluskan isian kacang hijau ini ya. Nah, setelah itu kacang hijaunya saya timbang untuk saya bagi menjadi 20 bagian sama besar. Lalu kita padatkan seperti ini dan kita bulat-bulatkan sampai adonan kacang hijaunya habis. Nah, isian onde-ondenya sudah siap. Kita sisihkan dulu ya. Di wadah lain kita akan membuat adonan kulitnya. Kita siapkan 250 gram tepung ketan dan 1 sendok makan munjung tepung beras. Kemudian kita ayak. Lalu kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata. Lalu kita siapkan 200 ml air hangat dan kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita uleni seperti ini. Jangan langsung dimasukkan semua ya, takutnya nanti kelembekan. Kita sisakan dulu airnya sambil kita uleni adonannya sampai adonannya bisa dipulung dan bisa dibulatkan. Kalau adonannya pecah ketika dibulatkan, itu artinya masih kurang air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak-banyak. Apabila adonan sudah bisa dibulatkan, maka hentikan penambahan air. Setelah itu, adonan kita bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian kita beri pewarna sesuai selera. Lalu kita uleni sampai warnanya merata. Sejujurnya saya katakan padamu teman, sebenarnya adonan saya ini agak kelembekan. Sedikit sih kelembekannya, tapi cukup susah untuk kemudian saya pulung dan saya bulatkan. Jadi adonan ini akan saya tambahkan setengah sendok makan tepung ketan. Kalau teman-teman bikin, usahakan jangan sampai kelembekan sedikit pun ya. Kalau terlalu lembek, nanti penambahan tepung ketannya terlalu banyak dan hasilnya juga nggak bagus. Setelah itu, tiap warna kita bagi menjadi 5 bagian.
Kemudian kita pipihkan dan kita beri isian. Kita tutup rapat, lalu kita bulatkan dan kita kepal-kepal seperti ini. Kemudian langsung kita celupkan ke dalam biji wijen. Lalu kita kepal-kepal lagi seperti ini supaya biji wijennya melekat dengan baik. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Setelah adonan selesai dibulatkan semua seperti ini, adonan siap untuk digoreng. Kita siapkan minyak secukupnya, kira-kira onde-ondenya bisa terendam ya. Lalu kita panaskan dengan api kecil. Setelah minyaknya mulai hangat, kita masukkan onde-ondenya secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, karena nanti onde-ondenya akan mengembang. Minyaknya jangan tunggu sampai panas ya. Pokoknya begitu minyaknya sudah hangat, kita masukkan onde-ondenya. Nah, sudah mulai berbuih. Kita tunggu dulu sampai onde-ondenya agak mengembang dan buihnya agak banyak ya. Setelah onde-ondenya mulai mengembang seperti ini, kita setting apinya ke api sedang. Sambil terus kita aduk supaya matang merata. Kita aduk terus ya, supaya onde-ondenya tidak ada yang matang sebelah. Biasanya kalau kulitnya tebal sebelah, matangnya juga akan matang sebelah. Jadi kita aduk-aduk terus supaya matang merata. Nah, ketika permukaan kulitnya sudah keras seperti ini, tandanya onde-onde sudah matang dan siap kita angkat. Kita tiriskan di atas tisu dapur seperti ini. Untuk penggorengan kedua, kita matikan apinya dahulu, lalu kita tunggu sampai minyaknya menjadi hangat, baru kita masukkan onde-ondenya. Proses penggorengan berikutnya sama seperti proses yang pertama tadi ya. Onde-onde pelangi kita udah matang semua nih. Yuk kita cobain satu. Permukaannya ini sebenarnya sangat crunchy ya, cuman nggak kelihatan aja. Kemudian dalamnya itu sangat lembut. Tuh kan, dalamnya juga kopong. Tuh kan, kebayang lembutnya.
Nah, yang ini saya iris pakai pisau supaya teman-teman bisa lihat kalau dalamnya itu benar-benar kopong seperti ini. Cantik kan? Ini cocok banget loh buat jualan atau buat hidangan keluarga. Teman-teman cobain bikin ya di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya.